Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Rianti Sakina dengan NIM 2286206139, kelas 4B semester 4, program studi pendidikan keguruan sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Tangerang. Apa itu tujuan alur pembelajaran? Bagaimana menyusun alur tujuan pembelajaran? Alur tujuan pembelajaran atau ATP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur capaian pembelajaran. Mudahnya, alur tujuan pembelajaran adalah tujuan-tujuan pembelajaran yang telah disusun atau diurutkan. CP itu apa sih? Capaian pembelajaran adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan, diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Pemerintah menetapkan capaian pembelajaran sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan yang meliputi pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Proses perancangan kegiatan pembelajaran dapat digambarkan menjadi 4. Yang pertama itu memahami CP, yang kedua merumuskan TP, yang ketiga menyusun ATP, dan yang keempat merancang pembelajaran. Tahap yang pertama ini memahami CP. Capaian pembelajaran disusun dalam fase. Satu fase terdiri dari 1 sampai 3 tahun. Jadi, fase tidak sama dengan kelas. Fase adalah kompetensi, sedangkan kelas menunjukkan kelompok berdasarkan usia. Oleh karena itu, dalam merencanakan pembelajaran, untuk satu fase guru harus melakukan kolaborasi dengan rekan guru yang sama-sama mengajar pada satu fase yang sama. Sebagai contoh CP pada fase D berlaku untuk kelas 7, 8, dan 9. Saat merancang pembelajaran pendidik kelas 7 hingga kelas 9 perlu duduk bersama untuk menentukan rencana batasan kompetensi di setiap jenjang. Dengan begitu, kompetensi pembelajaran yang akan dicapai peserta didik dapat dipelajari secara berkesinambungan. Untuk memahami capaian pembelajaran terdapat 4 langkah. Yang pertama, memahami rasional. Yang kedua, memahami tujuan mata pelajaran. Yang ketiga, mempelajari karakteristik. Dan yang terakhir, mempelajari capaian per fase. Tahap pertama yaitu memahami rasional. Pentingnya mempelajari sebuah mata pelajaran dan kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Untuk memahami bagian ini, kita dapat menggunakan pertanyaan pemantik sebagai berikut. Yang pertama itu, mengapa peserta didik perlu belajar mata pelajaran ini? Yang kedua, apa fokus utama yang ingin dicapai dalam mata pelajaran ini? Dan yang terakhir, bagaimana mata pelajaran ini berperan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila? Tahap yang kedua, memahami tujuan mata pelajaran. Kemampuan atau kompetensi yang dituju setelah peserta didik mempelajari mata pelajaran tersebut secara keseluruhan. Untuk memahami bagian ini, kita dapat menggunakan pertanyaan pemantik sebagai berikut. Kompetensi apa saja yang perlu dimiliki peserta didik untuk sampai di capaian pembelajaran akhir fase? Tahap yang ketiga, mempelajari karakteristik. Karakteristik menjelaskan apa yang dipelajari dalam mata pelajaran tersebut serta elemen-elemen yang membentuk mata pelajaran. Untuk memahami bagian ini, kita dapat menggunakan pertanyaan pemantik sebagai berikut. Apa karakter serta elemen dari mata pelajaran ini? Masuk kepada tahap yang terakhir, mempelajari capaian per fase. Kompetensi yang harus dicapai dalam satu fase. Untuk memahami bagian ini, kita dapat menggunakan pertanyaan pemantik sebagai berikut.
pertama, apa yang akan dipelajari di fase ini? Dan yang terakhir, kata kunci apa yang penting dalam capaian pembelajaran? Untuk memahami capaian pembelajaran, pendidikan juga membentuk komunitas belajar di satuan pendidikannya. Karena pada dasarnya capaian pembelajaran disusun dengan prinsip yang sama. Memahami CP adalah langkah pertama yang sangat penting, karena tentunya kita sebagai pendidik perlu memahami apa yang akan kita ajarkan. Dengan berkolaborasi, memahami CP, maka pendidik akan lebih siap dalam melakukan langkah selanjutnya, yaitu menetapkan tujuan pembelajaran, menyusun ATP, dan mengembangkan modul ajar. Selanjutnya, langkah menyusun ATP yang kedua yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Untuk merumuskan tujuan pembelajaran memiliki 3 alternatif cara, yaitu yang pertama, secara langsung berdasarkan capaian pembelajaran. Yang kedua, dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP. Dan yang terakhir, lintas elemen capaian pembelajaran. Tujuan pembelajaran memiliki prinsip, terdiri dari kompetensi dan ruang lingkup materi. Kompetensi adalah kemampuan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat ditunjukkan atau didemonstrasikan peserta didik. Sedangkan ruang lingkup materi adalah konten dan konsep utama yang perlu dipahami pada satu unit pembelajaran. Setelah mempelajari tentang prinsip tujuan pembelajaran, sekarang mari kita coba mempraktikannya pada salah satu mata pelajaran, yaitu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di fase B. Pada video ini, kita akan mempraktikkan cara merumuskan tujuan pembelajaran dengan cara alternatif 2, yaitu menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada capaian pembelajaran. Cara yang pertama yaitu mengidentifikasikan kata kunci pada CP yang berkaitan dengan kompetensi dan lingkup materi. Mari kita praktikkan pada elemen pertama yaitu elemen menulis. Pada kalimat ini, kompetensi yang diminta adalah menulis. Lingkup materinya itu adalah teks deskripsi, teks rekon, teks prosedur, dan teks eksposisi. Pada kalimat selanjutnya, kompetensi yang diminta adalah mengkomunikasikan ide dan pengalamannya. Lingkup materinya itu adalah gambar dan salinan tulisan. Cara yang kedua ini mengelompokkan hasil identifikasi. Mari kita kelompokkan kompetensi dan ruang lingkupnya. Untuk mempermudah analisis hasil identifikasi ini, bisa dituangkan dalam tabel, seperti contoh berikut. Contoh ini, CP diuraikan per kalimat, karena pada setiap kalimat CP dapat memuat ruang lingkup materi yang berbeda-beda. Dan masuk ke cara yang terakhir yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Misalnya, pada kalimat CP berikut dengan kompetensi dan ruang lingkup yang sudah dipetakan, maka tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menulis teks, namun ada kalanya saat merumuskan kita perlu menganalisis ruang lingkup materinya lebih dalam. Sampailah kita pada langkah ketiga yaitu menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP. Penyusunan ATP dilakukan setelah seluruh capaian pembelajaran telah diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Langkah yang pertama ini dalam menyusun ATP yaitu perlunya kolaborasi antar pendidik yang mengajar dalam fase yang sama. Ini perlu dilakukan agar tujuan pembelajaran tetap berkesinambungan. Langkah yang kedua adalah menyusun tujuan pembelajaran secara logis dan runtut dari kompetensi yang di tingkat fondasi ke kompetensi yang lebih tinggi. Jika dikaitkan dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, pemaparan teks dapat dimulai dari teks yang singkat dan sederhana terlebih dahulu, baru kemudian teks yang lebih panjang dan kompleks. Bisa juga dihubungkan dengan tujuan pembelajaran, yaitu mulai dari materi yang lebih mudah dipahami sampai ke materi bacaan yang lebih abstrak dan membutuhkan pemahaman lanjutan. Salah satu metode penyusun yang dapat dipilih adalah metode perancah atau scaffolding.
Metode ini merupakan metode pengurutan yang bertujuan untuk meningkatkan standar performa, sekaligus mengurangi bimbingan atau intervensi secara bertahap. Ada juga yang perlu dipertimbangkan adalah tingkatan kelas, karena satu fase bisa terdiri dari 1 sampai 3 tahun. Maka pendidik perlu mempertimbangkan mana konsep yang sebaiknya diajarkan di kelas 1 atau kelas 2. Kita bisa menggunakan cara pengurutan dari yang mudah ke yang lebih sulit. Kesimpulannya ini, dengan mengimplementasikan langkah-langkah dan prinsip-prinsip ini, pendidik dapat merancang pelajaran yang efektif, terstruktur, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik dalam mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.